Sayang, kenapa kamu masak di sini? Dapur yang satunya lagi kan lebih nyaman. Kenapa milih masak di sini? Coba lihat deh sayang, itu pantat wajan. Sudah hitam pekat begitu. Masih aja kamu pakai. Perasaan mas nih ya, kayaknya tiap bulan sayang ada beli wajan sama panci baru deh. Tapi kok, kenapa yang baru nggak pernah dipakai? Terus yang lama diganti aja semua. Mama tuh sengaja, Pah. Masaknya di sini aja. Soalnya dapur yang satunya itu cantik banget loh, Pah. Mama sayang banget rasanya. Kalau mau masak dan kotor-kotor di situ. Lebih baik di sini aja ya kan? Kalau mau masak-masaknya, jadi dapur yang satunya itu tetap bersih dan cantik. Lah terus, panci-panci dan wajan baru mamah tuh. Nasibnya kayak gimana mah? Apa mau disimpan juga? Sayang banget loh mah. Sudah dibeli terus nggak kepake. Nggak masalah dong, Pah. Yang penting Mama punya barang-barang yang Mama suka. Urusan mau dipakai nggaknya ya gampang itu. Taran juga nanti kepake. Tapi ya nggak tahu kapannya. Hehe, yang penting Mama punya aja dulu. Ya kan, Pah? Iyan aja deh. Terserah mamah deh kalau gitu. Ya udah. Mama lanjut ki masaknya. Papa tunggu di depan aja ya. Mamah nih. Lagi masak apa? Manasin masakan yang kemarin, Pah. Sayang banget kan? Masih bisa dimakan loh. Lah, lauknya itu lagi mah. Kan itu sudah 2 hari yang lalu. Mana juga udah tinggal dikit. Mama masak lagi aja ya. Bikin lauk yang baru lagi. Iya, Pah. Ini tuh buat Mama aja kok. Papa, nanti Mama bikinin lauk yang lain. Oh iya. Ya udah deh. Papa ke depan dulu ya mah. Della adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah 5 tahun menikah. Tetapi belum dikaruniai seorang anak. Della adalah istri yang baik dan rajin. Dia seorang anak tunggal dan yati piatu. Rio, suaminya, adalah suami yang baik. Dia tidak pernah marah terhadap istrinya. Dan Rio anak sulung dari 2 bersaudara. Rio pun juga seorang anak yatim piatu. Keseharian Della seperti biasa, seperti ibu rumah tangga lainnya. Akan tetapi, setelah Della menyelesaikan tugasnya di rumah, dia menjaga toko yang dekat dengan rumahnya. Setelah menikah, Della dan Rio tinggal di sebuah rumah. Rumah yang menjadi mahar dari pernikahannya dengan Rio. Della yang sangat suka sekali berbelanja, apapun itu, dia menyimpan dengan sangat rapi dan tertata. Sampai-sampai koleksinya sudah banyak dan bermacam-macam. Tapi Della tidak sampai hati memakai apapun itu, barang-barang kesayangannya, dengan alasan simpan aja deh. Sayang nanti rusak kalau dipakai. Mas, hari ini aku mau jalan dulu ya sama Reni. Boleh nggak? Kalau aku cepat tutup tokonya. Aku mau ke mall, Mas, yang ada di simpang situ. Terus mau belanja di mall, boleh nggak, sayang? Boleh. Gak apa-apa jalan aja sayang. Tapi, apa Reni gak kerja? Kebetulan dia lagi libur, Mas. Makanya ngajakin aku jalan-jalan. Kamu mau beli apa sayang? Beli yang dipakai ya? Jangan beli yang buat disimpan aja. Tergantung sih, Mas. Hehehe. Sayang, mau tahu nggak? Tabungan aku sudah banyak loh. Aku belikan apa ya kira-kira? Terserah, sayang aja sih. Mau dibelanjakan atau disimpan aja. Iya sih. Apa aku belikan emas aja ya, sayang? Tapi separuh tabunganku aja ya. Boleh? Emas kepingan atau perhiasan nih? Perhiasan aja sih. Sekarang kan model perhiasan sudah pada lucu-lucu. Aku senang banget loh Mas Sema modelnya. Perhiasan lagi? Nggak apa-apa sih. Cuma ya dipakai lah sayang. Masa jadi penghuni lemari sih? Perhiasanmu itu banyak loh. Cantik-cantik lagi. Tapi kenapa sih? Saya nggak mau pakai. Dipakai aja sih Mas. Tapi kadang-kadang... Hehehe. Soalnya sayang Mas. Kalau dipakai nanti kegores-gores. Sayang banget loh. Kalau disimpan kan aman aja. Iya deh. Ya udah ya. Mas mau berangkat kerja dulu. Kamu hati-hati ya, sayang kalau jalan. Jangan lupa baca doa keluar rumah. Iya. Mas, hati-hati juga ya. Kayaknya aku makan aja dulu deh. Sayang lauk tadi yang aku panasin. Lumayan kan?
bisa ngirit-ngirit dikit biar bisa beli yang aku mau. Alhamdulillah, walaupun lauk kemarin, tapi masih enak kok. Udah kenyang dari rumah, jadi tinggal ngopi aja deh. Bismillahirrohmanirrohim. Mbak, kita makan dulu atau mau cuci mata dulu nih? Mbak sudah kenyang, Dek. Kamu, Mbak, temenin aja ya, sambil Mbak ngopi-ngopi. Mbak, kamu tuh kebiasaan banget sih. Udah tahu kita mau jalan. Malah udah makan duluan. Pasti biar bisa ngirit kan? Hehehe. Kamu tahu aja, Dek. Sayang duitnya loh, Dek. Halah Mbak, kayak Reni nggak tahu aja sih. Mbak tuh ngirit duit makan buat beli barang-barang yang Mbak suka kan? Hehehe. Nah, itu kamu tahu, Dek. Ya tahulah, kan emang udah jadi kebiasaannya Mbak. Mbak, hidup itu harus dinikmatin loh Mbak. Makan enak itu salah satu kenikmatan yang Mbak harus nikmatin. Percuma Mbak banyak duit, tapi nggak mau makan enak. Emangnya barang-barang yang Mbak beli itu bisa dinikmatin diri Mbak? Ya kalau dipakai sih, terasa nikmatnya. Tapi kalau cuma ditaruh terus dipajang di lemari, ya sama aja sih. Buang-buang duit. Iya deh, cepetan makannya, Gi. Mbak, sudah nggak sabar loh pengen lihat-lihat. Iya, sabar dong Mbak. Mbak, kamu ada rencana mau beli apa nih? Aku bingung. Kalau sudah ke mall, rasanya semua aku mau beli. Haha. Mbak juga bingung, Dek. Setiap ke mall, pasti aja Mbak nggak bisa nahan. Apalagi kalau sudah lihat barang yang lucu-lucu. Pasti deh, Mbak langsung beli. Emang nggak bisa dihilangin ya? Suka banget beli-beli barang, terus disimpan aja. Nggak pernah mau dipakai. Hati-hati loh Mbak. Ntar Mbak, kena hisap loh di sana. Astagfirullah Reni, jangan ngomong gitu dong Mbak. Jadi takut loh, kamu bikin Mbak takut aja. Makanya Mbak, jangan dibiasain dong. Senang banget beli barang-barang, terus nggak pernah dipakai. Gimana ya Dek? Soalnya lucu sih. Kalau Mbak nggak beli jadi kepikiran siang malam, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Hehehe. Ya deh, Mbakku sayang. Wah, selimutnya lucu-lucu banget ya. Pengen beli deh. Motif yang mana ya? Di sini juga pada lucu-lucu deh. Aku jadi bingung nih. Ambil satu, yang satunya lucu juga. Wah, aku ambil sekalian 2 aja deh. Nah, ini yang aku cari-cari. Cantik-cantik banget sih warnanya. Gemesin banget sih. Aku udah punya 5 warna nih. Warna apa lagi ya kira-kira yang cantik? Mbak, dicariin loh dari tadi. Taunya ada di sini. Hehehe, maaf ya Dek, Mbak lupa, hahaha. Warna apa yang bagus nih? Ini serius Mbak. Mbak mau beli lagi? Kan Mbak sudah punya 5 loh Mbak. 5 Mbak. Udah berapa duit itu Mbak? Mbak masih pengen satu lagi Dek, biar dicukupin jadi 6. Jadinya pas kan setengah lusin. Itu yang orange cantik Mbak. Mbak sudah punya belum? Iya, Mbak juga mikirnya gitu tadi. Kebetulan juga belum punya warna orange. Nah, ini dia yang aku cari-cari, bisa nambahin koleksiku kan? Warnanya cantik banget sih. Aku mau warna biru deh. Ren, kita pulang yuk. Mbak, udah capek nih. Reni adalah adik dari suami Della. Reni adalah adik ipar yang sangat baik. Dia sayang dengan Della, seperti saudaranya sendiri. Reni termasuk orang yang suka belak-belakan di depan Della. Sering sekali dia menasehati kakak iparnya itu, tapi tetap saja Della
menganggapnya biasa saja. Della yang tahu sifat Reni. Della nggak pernah tersinggung atas apa yang dikatakan Reni. Karena sebenarnya Della tahu apa yang dikatakan iparnya itu. Semua ada benarnya. Tapi Della tetap saja melakukan hal-hal kebiasaannya itu. Karena itu yang selalu membuatnya bahagia. Rio, suaminya pun tak pernah marah apapun yang dibeli Della. Rio hanya bilang dipakai ya sayang. Della hanya bisa tersenyum dan tetap menyimpan barang-barang kesayangannya itu. Gimana sayang jalan-jalannya tadi sama Reni? Asyik gak? Sayang beli apa aja nih? Anu mas, tadi aku beli selimut loh. Cantik-cantik banget motifnya. Terus aku beli tumbler sama panci. Lah, kan sudah banyak sayang, tapi gak apa-apa juga sih. Yang penting kamu senang. Terus, sayang gak jadi nih beli perhiasannya? Jadi dong, uangnya kan masih ada. Yaudah, sekarang sayang istirahat ya. Besok buka toko lagi. Iya sayang, aku juga udah capek banget nih. Rio, yang tidak pernah marah saat istrinya senang berbelanja ini itu. Dia tahu bahwa Della juga ikut mencari uang dengan membuka toko kelontong, tapi bukan hanya itu alasan yang sebenarnya. Rio berpikir, mungkin dengan cara seperti ini, istrinya bisa sedikit melupakan masalah tentang anak. Anak yang selalu diinginkan, Della istrinya. Rio gak mau terus-terusan melihat istrinya bersedih karena belum juga hamil. Dari situ, Rio membiarkan apa saja. Yang penting, istrinya senang dan bahagia. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, semakin banyak barang-barang yang Della beli. Spray yang begitu banyak motif. Tumbler yang tadinya mau dicukupin, jadi setengah lusin, malah menjadi beranak pinak. Daster, mulai dari baju dinas sampai daster harian, sudah mulai berdesak-desakan. Selimut yang berbagai macam warna dan motif sudah berbaris rapi, menunggu hujan salju datang untuk bisa terpakai. Piring-piring yang berdiri tegak disandera dalam lemari, menunggu kapan dia bisa dibebaskan. Aduh, sudah jam berapa ini? Aku harus buka toko, nanti malah nambah kesiangan. Tapi kok perutku sakit banget ya? Apa mungkin karena datang bulan ya? Tapi ini kok sakit banget. Sakitnya tuh beda, kayak biasanya loh. Udah palingan ntar juga hilang sendiri. Kok perutku makin lama makin sakit ya? Duh, ya Allah, sakit banget. Aduh, gak tahan banget rasanya. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Aduh, tolong ya Allah. Sakit banget ini ya Allah. Akhirnya, Della dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya yang menemukan Della pingsan di depan toko. Mas, Mbak Della kenapa mas? Kok tiba-tiba masuk rumah sakit? Sakit apa Mbak Della mas? Mas juga nggak tahu dek, perasaan Mbak Della baik-baik aja kok. Cuma memang sering ngeluh capek. Mas pikir ya capek biasa saja. Semoga Mbak Della baik-baik aja ya mas. Reni khawatir banget loh. Insya Allah dek, doain mbakmu baik-baik aja ya. Keluarga Bu Della ya? Ya dok, saya suami Bu Della. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Tolong jujur ya dok, saya sudah merasa ada yang tidak beres dengan istri saya. Pak, saya minta Bapak tenang dulu ya Pak. Saya perlu menjelaskan dengan tenang. Dokter, tolong jangan buat saya makin cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Hasil pemeriksaan,
tes laboratorium, dan MRI sudah keluar. Dan kami menemukan sesuatu yang serius. Serius? Bagaimana dok? Sakit apa istri saya? Bapak, istri Bapak terdiagnosis kanker serviks stadium akhir. Apa? Istri saya kanker dok. Ya Allah Dela, dia hanya sering mengeluh capek dok. Saya kira hanya masuk angin biasa. Saya mengerti perasaan Bapak. Banyak pasien memang tidak menunjukkan gejala jelas di awal. Tapi saat ini sel kankernya sudah menyebar. Jadi, maksudnya peluang sembuhnya bagaimana dok? Masih bisa disembuhkan kan? Kami akan tetap berusaha memberikan perawatan terbaik. Namun, untuk stadium akhir seperti ini, kami fokus pada mengurangi rasa sakit dan memperpanjang kualitas hidup beliau. Tidak mungkin. Dia selalu kuat, selalu tersenyum di rumah. Kenapa saya tidak sadar? Kenapa saya telat membawa dia ke dokter? Pak, mohon jangan menyalahkan diri sendiri. Penyakit ini sering tidak terdeteksi sejak dini. Yang paling penting sekarang adalah memberikan dukungan penuh untuk istri Bapak. Saya cuma ingin dia tetap hidup dok. Saya belum siap kehilangan dia. Bapak masih bisa membuat beliau merasa dicintai, dihargai, dan tidak sendirian. Itu jauh lebih berarti dari apapun. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dela telah berpulang ke rahmatullah yang meninggalkan rasa sedih yang amat sangat mendalam di hati suaminya dan iparnya Reni. Bagaikan petir di siang bolong, hari itu menjadi hari yang sangat ditakuti oleh Rio. Dan telah terjadi. Rio seakan hilang arah di hidupnya. Dia takut sendiri di rumah. Takut untuk tidur sendiri. Bukan karena takut hantu Dela, tapi dia takut kesepian dan merasa sakit kehilangan istri yang dicintainya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dapur yang dulu sering digunakan Dela untuk memasak sudah tidak pernah digunakan lagi. Barang-barang kesayangan istrinya, Dela masih sangat tersimpan rapi tanpa dipindah sedikit pun. Karena Rio tahu, semua kenangan tentang istrinya Dela, semua ada di sini. Sampai pada waktunya tiba. Mas, maaf ya Rina mau tanya nih, barang-barang almarhumah istri Mas tuh banyak sekali ya? Terus masih pada baru semua lagi Mas? Iya dek, dulu Dela sering banget belanja barang narang yang dia suka. Tapi ya gitu, dia simpan semuanya. Karena dia takut rusak kalau barangnya dipakai. Sekarang kan, kamu sudah jadi istri Mas. Gak apa-apa kok dek, kalau kamu mau pakai barang-barang Dela. Iya Mas, nanti Rina pakai ya. Dek, Mbak mau ngomong. Kamu kan sebentar lagi mau menikah. Di sini kan banyak banget barang-barang Mbak Dela yang masih pada baru-baru. Gimana? Kalau kamu pilihin, untuk kamu pakai dek. Biar Mbak Dela juga dapat kiriman pahala. Karena barang kesayangannya bisa terpakai dan bermanfaat. Kamu jangan lupa kirimin Al-Fatihah ya Ren. Biar Mbak Dela bisa senang di sana. Oh iya Ren, ada juga emas perhiasan Mbak Dela masih pada mulus. Terus modelnya cantik-cantik. Maksud Mbak, kamu pilih juga yang kamu mau ya, biar bisa kamu pakai saat sudah nikah nanti. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Mas, barang-barang Mbak Dela kan banyak ya. Aku dan Reni juga sudah pilihin. Terus sisanya masih banyak Mas. Mohon maaf ya Mas. Menurut aku, gimana sisa barang-barang itu dijual saja. Terus uangnya kita sedekahkan saja atas nama Mbak Dela. Biar Mbak Dela juga dapat kiriman pahala Mas. Wah, bagus itu sayang. Mas, sangat setuju sekali. Dela, perempuan yang selalu menahan lapar demi membeli barang kesukaannya. Baju cantik yang ia beli dengan penuh perjuangan, tak pernah dipakai. Katanya, nanti rusak, nanti kotor. Piring, mangkok, tumbler, panci, selimut kesayangannya, semua hanya disimpan rapi di lemari. Ia terlalu takut merusak, terlalu takut membuat dapur kotor,
terlalu takut membuat rumah terlihat berantakan. Ia hidup dalam ketakutan kehilangan sampai akhirnya justru kehilangan semuanya. Hari ini, barang-barang itu dipakai, tapi bukan oleh Della. Dipakai oleh istri baru suaminya. Dipakai tanpa tahu betapa keras Della menabung. Tanpa tahu betapa sering Della menahan lapar demi membeli semua itu. Karena Della telah pergi selamanya. Pakai bajumu hari ini. Gunakan piring terbaikmu hari ini. Masak di dapurmu hari ini. Nikmati hal-hal kecil yang kamu punya sebelum waktu mengambilnya. Dari Della, kita belajar. Hidup bukan untuk ditunda. Karena yang kita jaga terlalu berlebihan. Suatu hari bisa berpindah tangan tanpa sempat kita nikmati. Hidup bukan tentang menyimpan, tapi tentang merasakan. Karena semua yang kita miliki hanya titipan. Dan titipan itu bisa pergi kapan saja. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. Jangan menunggu sempurna untuk menikmati hidup. Karena yang benar-benar kita miliki hanyalah detik ini. Makasih ya. Sudah setia nonton sampai habis. Mimin pamit ya. Sampai jumpa lagi. Mbak, yang tenang ya di sana. Al-Fatihah. Buat kamu ya Mbak Della.